Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Terkadang saya pribadi bingung melihat aturan-aturan di dalam gereja masa kini. Aturan-aturan yang ditafsirkan secara paksa dari Alkitab dan dijadikan sebuah pengajaran di kalangan-kalangan jemaat. Sehingga ketika ada yang datang ke gereja A atau ke gereja B, mereka bingung. Ini Kristennya Kristen apa? Ini ajarannya kenapa berbeda-beda? Khususnya tentang makanan. Pada kesempatan hari ini saya tidak akan bahas gereja-gereja yang menerapkan aturan A, gereja yang menerapkan aturan B. Tetapi mari kita kaji secara alkitabiah tentang makanan. Apakah boleh dimakan atau tidak? Khususnya tentang makan darah. Ada gereja yang menerapkan bahwa umatnya tidak boleh makan makanan yang bercampur dengan darah. Dan ada juga gereja yang memperbolehkan makan makanan yang bercampur dengan darah. Hal ini kadang membuat kebingungan, membuat perdebatan, sehingga sampai saat ini tidak ada titik temunya. Sebab tidak ada kesimpulan mana yang harus diikuti, mana yang harus diterapkan, dan mana yang tidak harus diterapkan atau mana yang tidak diikuti. Situasi ini melahirkan banyak pandangan-pandangan yang ditafsirkan secara harafiah. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu tentang aturan yang tidak mengizinkan memakan darah. Saya mencatat ada 6 larangan mengenai makan darah yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama. Dan ada 2 kali dicatatkan di dalam Perjanjian Baru mengenai larangan makan darah. Namun dari seluruhnya itu tidak berhubungan dengan nilai-nilai atau tingkat-tingkat spiritualitas manusia. Antara yang tidak memakan darah dengan yang memakan darah. Namun larangan tentang makan darah ini dibantah secara tegas di dalam Kisah Para Rasul 10 dan juga 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Dan masalah makan darah ini tidak berhubungan tentang kualitas keimanan atau spiritualitas seseorang, melainkan menyangkut tentang kegunaan makanan di dalam tubuh manusia. Jadi kalau orang mau makan darah, dia bertanya apakah itu berguna bagi tubuhnya atau tidak. Kalau tidak berguna maka jangan dimakan. Tapi kalau itu berguna silakan dimakan. Sebab makanan itu tidak menjadi simbol dari keimanan seseorang. Kalau kita membahas lebih jauh lagi, tapi kan dituliskan dalam Perjanjian Lama, betul. Dituliskan juga dalam Perjanjian Baru bahwa tidak boleh makan darah, betul. Tetapi kalau kita harus jujur, jangankan darah, ada beberapa hewan yang dilarang di dalam Imamat 11. Kenapa kita tidak ikuti itu? Kenapa kita tidak laksanakan itu? Kenapa hanya kita berhubungan dengan makan darah? Bahkan kalau menghubungkan lagi dengan Kejadian pasal 1 ayat 29. Jangankan darah, hewan pun tak ada yang boleh dimakan oleh manusia. Sebab apa? Perintah Tuhan untuk manusia makan bukan hewan, tetapi tumbuh-tumbuhan. Tetapi kenapa kita tidak terapkan itu? Dan kita tidak ajarkan itu kepada jemaat. Kalau memang kita berbicara soal firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 29 itu pun firman Tuhan.
Jelas itu perintah Tuhan. Jelas itu Allah yang menjelaskan kepada manusia. Maka bantahan di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 12 sampai 20 dan juga Kisah Para Rasul 10 ini jelas. Bahwa apa yang sudah diaturkan perjanjian lama tidak lagi berlaku secara memaksa di dalam kehidupan kita sekarang. Jadi tidak perlu kita perdebatkan boleh atau tidak bolehnya memakan darah. Sebab apa? Memakan darah dan tidak memakan darah menurut pandangan saya itu adalah pilihan. Bagi orang yang memakan darah, janganlah jadi batu sandungan bagi yang tidak memakan darah. Bagi orang yang tidak memakan darah, juga jangan menjadi penghakim bagi orang yang memakan darah. Sebab makanan itu bukan berbicara tentang tingkat-tingkat keimanan kita, melainkan perbuatan kita lah yang mencerminkan keimanan di dalam diri kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.